Halo, aku Ibu Brandy Gunawa, pasien ranjang 9. Tolong bantu atur tes DNA untuk anakku. Baik. Maaf, Bu. Hanya ibu kandung yang bisa melakukan tes ini. Aku ibu kandungnya. Tapi hasil tes DNA sebelumnya menunjukkan gak ada hubungan darah. Pasti Anda salah. Aku mengandung 9 bulan dan melahirkannya. Mana mungkin bukan anakku. Winda, spermaku lemah. Kemungkinan hamil alami sangat rendah. Demi punya anak, jadi menyusahkanmu. Tapi, tenang saja. Asal program bayi tabung berhasil, kita nggak perlu anak kedua. Aku nggak akan membiarkanmu sakit 2 kali. Setelah aku menikah dengan Jonathan, selalu gak berhasil punya anak. Meski proses bayi tabung sakit. Tapi untungnya, aku berhasil melahirkan seorang putra. Anda pasti salah. Bantu aku cek sekali lagi. Ini akta lahirnya. Surat nikah Anda ini dan akta kelahiran ini palsu. Ayah kandung anak itu memang Jonathan Gunawa. Tapi ibunya Widya Basuki. Widya Basuki? Winda, terima kasih. Ini adik sahabatku. Orangnya telaten. Mulai sekarang biar dia urus kamu dan bayi. Kak, kamu baru melahirkan. Istirahat saja, tenang saja. Aku pasti urus bayinya baik-baik. Lihat, dia menyukaiku. Terima kasih ya. Dari lahir bayi ini terus menangis. Gak disangka, digendong kamu malah anteng. Mungkin kita memang punya ikatan khusus. Aku sudah bersama Jonathan bertahun-tahun. Dia gak mungkin membohongiku. Aku harus cari tahu kebenarannya. Kamu begitu baik pada Winda. Setiap hari masak untuknya. Aku sayang Winda. Dia sudah melahirkan anak untukku. Tentu aku harus baik padanya. Tapi anak itu, anakmu dan Widya. Kamu bahkan sudah menikah sama Widya. Kamu benaran nggak takut Winda tahu? Takut. Makanya aku nggak akan biarkan dia tahu. Lebih baik, kamu cepat-cepat putus sama Widya. Winda sekarang nggak tahu apa-apa. Masih sempat. Haris, demi menyelamatkanku dia meninggal. Widya itu adik satu-satunya. Aku harus baik sama dia. Aku bisa selalu di sisi Winda. Sebisa mungkin baik padanya. Tapi Widya, aku cuma kasih dia seorang anak dan status. Winda mengandung 9 bulan, menanggung banyak penderitaan, ternyata melahirkan anak orang lain. Menurutmu, dia bisa terima? Anak adalah anaknya. Dengan sifatnya, kalau dia tahu, mungkin nggak akan memaafkanmu. Aku nggak bisa meninggalkan Winda. Jadi seumur hidupku aku nggak akan membiarkannya tahu. Sup ini tolong bawakan ke Widya. Aku nggak ikut. Aku mau cari Winda. Oke, biasanya kamu sudah susah payah, bolak-balik. Jonathan, kamu sudah membohongiku berapa tahun? Aku sudah bilang dari dulu, kalau kamu berani mengkhianatiku, aku akan meninggalkanmu, biar kamu gak bisa menemukanku. Winda, kamu sudah 9 tahun meninggalkan rumah, masih gak mau balik. Keluarga butuh kamu untuk mewarisi usaha. 2 minggu lagi ada konferensi medis juga membutuhkanmu sebagai ahli medis buat pimpin. Aku mengerti, kakek. Aku akan balik. Bagus sekali, kamu 9 tahun menghilang. Orang-orang dari berbagai kalangan yang butuh pengobatan hampir merusak halaman rumah kita. Kamu mau balik, bagus sekali. Kakek sekarang mau jemput langsung. Gak usah, kakek. Aku bisa balik sendiri.
Kasih aku waktu seminggu lagi. Identitasku di sini perlu diurus dulu. Baik. Winda, apa kamu menderita? Aku dari dulu sudah bilang jangan sama Jonathan. Kamu sebagai ahli medis bisa dapat pria apapun. Malah milih orang seperti dia. Sampai rela berhenti praktik demi dia. Sekarang dia berani menyakitimu. Nggak usah kakek. Aku bisa urus sendiri. Kasih aku waktu seminggu lagi. Aku pasti balik. Aku sudah siapkan makan untukmu. Sayang, minum sup dulu. Sayang, Brandy cuma agak batuk. Beberapa hari pasti sembuh. Jangan terlalu khawatir. Waktu itu aku mau Brandy dirawat di rumah sakit keluarga. Nggak mau dengar. Tempat ini jauh dari rumah sakit. Badannya sampai kurus. Brandy. Kenapa namanya Brandy? Bukankah aku sudah bilang? Berharap Jonathan dan Winda bisa bersama selamanya. Aku kira dari nama Widya. Aduh. Aku mau tanya sesuatu. Oke. Baik. Sayang, kantor bilang ada urusan mendesak di rumah sakit. Aku pergi dulu. Sudah malam begini. Nggak bisa nggak pergi. Urusan mendadak, harus pergi. Kamu istirahat. Jangan lupa minum sup. Jonathan. Apa kamu membohongiku? Kak Jonathan, aku takut. Aku mimpi kakakku lagi. Dia datang penuh darah. Dia bilang dia sangat sakit. Menurutmu, apa dia benar-benar kesakitan waktu itu? Sudah. Kak Jonathan, maaf. Apa aku ganggu kamu dan Kak Winda lagi? Nggak apa. Winda di rumah sakit menemani Brandy. Nggak apa. Malam ini aku sempat bisa menemanimu. Jangan takut. Anak gak apa-apa. Aku khawatir. Aku mau lihat dia. Maaf, aku gak seharusnya bilang begitu. Tapi dia bagaimanapun tetap anakku. Aku benar-benar kangen dia. Dia sakit. Aku khawatir sekali. Winda 2 hari lagi libur. Aku akan atur kamu lihat dia. Hmm. Kamu nyaman tinggal di sini. Nyaman. Tata ruangnya sama seperti rumahmu. Jadi aku bisa menyesuaikan. Bagus kalau suka. Tapi biasanya harus hati-hati. Winda ada di sebelah. Jangan sampai dia lihat kamu. Aku tahu. Kamu menikahiku hanya untuk memberiku status. Aku gak akan ganggu kamu dan Kak Winda. Bisa lihat kamu dan anak. Aku sudah puas. Oke. Jadi selama ini dia menyembunyikan Widya di rumah sebelah. Jadi surat nikah mereka yang asli. Jadi anak yang aku lahirkan memang anak mereka. Semua ini palsu. Jonathan, semua ini kamu yang buat sendiri. Aku akan buat kamu tahu akibat mengkhianatiku. Maaf mau tanya, kenapa anak di Ranjit 9 gak ada? Orang tuanya yang jemput.
Seru nggak? Sayang, pagi tadi Brandy di rumah sakit bosan sekali, jadi aku ajak dia keluar jalan-jalan. Lupa. Mereka yang memang keluarga. Sayang? Sayang? Oh, baik. Sayang? Ibu, Ibu, lihat kamu beberapa hari ini capek sekali. Taman bermain ini agak jauh. Aku nggak mau lihat kamu capek lagi. Iya, Brandy sudah besar, lebih mengerti. 7 tahun ini. Bahkan Brandy membohongiku. Winda, Winda. Kamu benar-benar lucu. Sayang? Sayang, kenapa kamu menangis? Sayang? Sayang, kenapa kamu menangis? Nggak apa-apa. Aku lihat Brandy sudah besar. Rasanya lega sekali. Semua karena kamu yang mengajarinya. Ibu, aku mau main sama ayah. Ibu istirahat ya. Brandy, dari mana ponselnya? Ayah yang kasih. Brandy, ibu pernah mengajari jangan bohong. Kasih ponselnya. Menyebalkan. Semua diatur. Aku nggak mau ibu. Aku mau Bibi Widya jadi ibuku. Brandy, kalau kamu bohong lagi, ibu juga nggak mau kamu. Selama ini aku menyusahkanmu. Jangan khawatir. Sebentar lagi kita balik. Jonathan, Brandy. Kali ini aku nggak mau kalian lagi. Brandy, lihat sini. Sayang, Hai. lagi apa? Sayang, aku kangen kamu. Jonathan, ada apa? Air liur sudah mau netes. Nggak apa, jatuh cinta pada pandangan pertama. Nggak, Winda nggak pernah selama ini nggak balas pesan. Apa dia sudah tahu sesuatu? Nggak bisa, aku harus pulang cari dia. Kak Jonathan, mau kemana? Kak Jonathan, mau kemana? Winda nggak menjawab pesanku. Aku mau lihat dia. Dia sebelumnya nggak pernah begini. Semalam ini bisa ada apa? Jangan-jangan dia sudah tidur. Satu keluarga, susah payah bisa keluar main. Brandy! Kak Jonathan, bagaimana nih? Brandy jatuh. Ke rumah sakit! Sayang? Sayang, kenapa kamu mengemas baju? Oh, Brandy masuk rumah sakit. Aku mau menjaganya. Sayang, semalaman nggak ketemu. Aku kangen sekali padamu. Kenapa kamu kembali? Brandy? Aku pindahkan Brandy ke rumah sakit kita, biar kamu gampang menjaganya. Jaraknya dekat. Ayo, pergi lihat. Sayang, mulai sekarang semua cabang baru grup Gunawa akan pakai namamu. Hari ini ulang tahun Brandy, juga ulang tahunnya. Aku punya hadiah spesial buat kamu. 9 tahun lalu hari ini, kamu temani aku mulai usaha. 8 tahun lalu hari ini, kamu melahirkan Brandy untukku. Tanpa kamu, nggak akan ada Jonathan yang sekarang.
Di tanganku 51% saham perusahaan Gunawa. Aku mau kasih ke kamu. Begitu tanda tangan, kamu langsung jadi pemiliknya. Kak Jonathan, Kak Jonathan. Ayah, a- aku kangen kamu, makanya Bibi Widya bawa aku keluar. Ibu, ayah, Brandi nggak enak badan. Kalian bisa antar aku balik ke kamar. Nah, ayo. Energinya semakin parah. Ternyata nggak salah. Tubuh Brandy memang ada masalah serius. Ibu, hari ini ulang tahunku. Bisakah kamu memenuhi satu permintaanku? Boleh, aku kasih hadiah ke kamu, oke? Enggak. Ibu, bisa nggak setengah saham kasih ke Bibi Widya? Itu hadiah ulang tahun yang paling ku mau. Maaf ya kak, aku nggak tahu Brandy akan ngomong begitu. Sahamnya nggak usah. Jagain Brandy bukan karena itu. Bu, kamu sudah punya ayah, tapi Bibi Widya nggak punya apa-apa. Dia baik sekali sama aku. Kamu kasih setengah saham ke dia, apa salahnya? Kamu jangan egois. Aku ke toilet dulu. Sahamnya aku nggak mau. Kamu urus sendiri. Brandy, bukan aku yang nggak mau menolongmu. Tapi kamu sendiri yang nggak mau. Barang-barang yang di sini. Kak, maksudmu jarum-jarum itu? Tadi Brandy nggak sengaja menyenggol kotaknya. Banyak jarumnya jatuh. Besar dan panjang, sampai menusuk Brandy. Jadi, aku buang semuanya. Apa kamu bilang? Maaf ya kak, aku nggak tahu itu nggak boleh dibuang. Aku cuma merasa terlalu bahaya. Brandy sampai berdarah. Cuma beberapa jarum kan, nggak usah marah. Memang berbahaya kalau ditaruh sembarangan. Widya juga niatnya baik. Buang kemana? Aku tanya buang kemana? Keluar jendela. Eh, Sakit sekali. sini. Widya, kamu istirahat dulu di sini. Nggak enak badan panggil dokter. Nggak apa-apa. Kamu cepat pergi. Kakak lebih penting. Sayang, kamu ada yang nggak enak. Aku panggil dokter. Jarumku. Sudah ketemu. Belum. Sepertinya dibersihkan petugas kebersihan dikira sampah lalu dibuang. Tapi kalau kamu suka, aku bisa belikan banyak untukmu. Lagian, kamu juga nggak pakai, coba ditaruh buat dilihat. Kamu lupa ya? Itu satu-satunya peninggalan dari ibuku untukku. Biar aku cari. Walau harus bongkar tempat sampah, akan aku cari. Nggak usah. Nggak akan ketemu. Maaf. Kamu tahu? Siapa yang sengaja buang gelas dari atas buat mengenaiku? Siapa? Widya. Nggak mungkin. Lantainya tinggi sekali, kamu pasti salah lihat. Lagi pula, Widya itu baik. Dia nggak mungkin melakukan hal itu.
aku sengaja fitnah dia? Masa aku pertaruhkan nyawaku sendiri untuk memfitnah dia? Aku hampir tertimpa dan mati. Aku lihat sendiri. Kalau kamu gak percaya, cek aja CCTV. Nggak mungkin dia. Kalaupun dia, paling juga dia nggak sengaja. Pergi kamu. Gak mau lihat kamu lagi. Kamu istirahat, aku pasti cari tahu semuanya. Hah?